Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan super enak, super menul, dan caranya sangatlah mudah, yaitu bikin chiffon cake. Nah, ini enak banget. Chiffon pandan cake ini sangat mudah cara bikinnya. Ini tidak pakai pengembang sama sekali. Jadi buat teman-teman yang pecinta kue menul dan juga tanpa pengembang bisa mengikuti resep ini. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat chiffon cake. Jadi di sini ada bahan kuning telurnya dan yang sebelah kiri adalah bahan putih telurnya. Oke, langsung aja kita ke bahan yang pertama, yaitu bahan kuning telurnya. Yang pertama di sini ada 3 butir kuning telur. Ini hanya kuningnya aja ya. Kemudian 70 gram tepung terigu protein rendah atau di sini saya menggunakan kunci biru, 30 ml minyak, 60 ml susu UHT full cream, ini suhu ruang, jadi jangan menggunakan yang dingin ya. Selanjutnya yang terakhir adalah setengah hingga 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita lanjut ke bahan yang kedua, yaitu putih telurnya. Yang pertama di sini ada 60 gram gula pasir. Selanjutnya ada 3 butir putih telur. Jadi tadi udah dipisah ya kuning dan putihnya. Kemudian seperempat sendok teh cream of tartar. Kalau misalnya nggak ada cream of tartar nggak apa-apa, nggak masalah, nggak pakai. Atau misalnya tetap ingin menggunakan semacam cream of tartar ini, bisa diganti dengan air perasan lemon, air perasan jeruk nipis, dan bisa diganti dengan cuka. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita akan mengolah bahan yang pertama ya, yaitu bahan kuning telurnya. Kita masukkan di dalam baskom seperti ini, kuning telurnya. Setelah itu kita hancurkan aja asal hancur seperti ini. Kemudian kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu susu UHT full cream. Usahakan ini jangan sampai menggunakan yang dingin ya, jadi dia harus suhu ruang. Kemudian minyaknya kita masukin juga. Lalu setelah minyaknya masuk, masukkan pasta pandannya. Untuk pasta pandannya bisa disesuaikan selera saja, bisa menggunakan setengah hingga 1 sendok teh. Kemudian masukkan tepung terigu protein rendahnya. Untuk tepung terigu protein rendah yang saya gunakan adalah kunci biru. Kalau misalnya untuk tepungnya ini pakai 60 gram juga boleh, jadi sekitar 60-70 gram. Nah, kalau udah selesai nih, seperti ini, kita aduk sampai semuanya licin, rata, tidak ada yang bergerindil. Nah, lalu ini akan kita sisihkan dulu bahan yang pertama, kemudian kita lanjut untuk mengolah bahan duanya, yaitu bahan putih telurnya. Kita masukkan putih telurnya ke dalam baskom, usahakan ini benar-benar bersih ya, jadi bebas dari minyak maupun air. Setelah itu di sini untuk mengaduk atau mengocok putih telurnya, saya akan menggunakan mixer. Untuk mixernya saya menggunakan seperti ini. Kalau misalkan tidak menggunakan mixer seperti ini, misalkan hanya menggunakan hand mixer pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ini saya siapkan cream of tartarnya sebanyak seperempat sendok teh. Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalkan tidak ada cream of tartar, bisa diganti dengan air perasan lemon dan air perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok teh. Kalau cuka bisa menggunakan sebanyak setengah sendok teh. Putih telurnya ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang. Setelah itu kita tunggu sampai dia mulai berbusa. Kalau udah berbusa baru langsung kita masukkan cream of tartarnya. Cream of tartar, perasan air lemon, perasan jeruk nipis, ini gunanya agar nanti itu putih telurnya itu tidak mudah turun untuk adonannya. Kalau udah mulai berbusa nih, udah mulai tercampur, langsung masukkan gula pasirnya tapi secara bertahap. Jadi di sini dibagi menjadi 3 kali ya. Jangan sampai semuanya masuk langsung karena nanti adonannya akan jadi berat. Dikit-dikit aja supaya gulanya juga ikut larut ya. Kalau di sini saya langsung aja bagi menjadi 3 tahap. Dikit dulu 1 tahap, kemudian kita mixer lagi terus. Keduanya mixer lagi terus. Lalu yang terakhir yang ketiga, kemudian langsung di mixer terus. Nah, kalau misalnya udah sampai yang ketiga, kita lanjutkan nge-mixer sampai dia firm peak ya. Jadi dia nggak yang soft peak itu. Nanti akan kelihatan dia mulai putih mengkilat, tapi nggak meruncing, agak sedikit terkulai gitu. Tapi dia kokoh, sedikit terkulai.
Ini kita lihat dulu ya. Kalau seperti ini masih lembek banget. Kalau yang barusan itu ketika ditarik dia langsung mudah jatuh gitu. Di sini saya mixer lagi bentar. Kalau dari awal hingga akhir ini saya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 4,5 menitan. Nah, kurang lebih kayak gini nih dia ke atas tuh kokoh tapi tetap ujungnya itu terkulai gitu sedikit kayak gini, bukan yang meruncing ke atas gitu ya. Nah, kalau udah selesai ini bisa kita angkat. Selain itu ciri-cirinya juga seperti ini. Kalau dia dibalik nih seperti ini, nah dia nggak akan tumpah karena dia emang udah mengembang dan kokoh. Kalau dibalik nih seperti ini dia nggak akan tumpah. Jadi ini udah siap untuk kita campurkan ke bahan yang tadi ya, yang udah kita bikin. Oke, di sini udah siapkan bahan kuning telur dan bahan putih telurnya. Langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bahan putih telurnya ini akan kita masukkan secara bertahap ke bahan kuning telurnya. Kita aduk dulu untuk bahan kuning telurnya sebentar supaya dia benar-benar rata ya, nggak ada yang mengendap. Kemudian di sini untuk memasukkannya akan saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi nggak langsung semuanya, tapi saya bagi menjadi 3 tahap. Jangan terlalu sering mengaduknya ya, supaya dia tidak banyak gelembung dan tidak berubah menjadi encer. Nah, kita aduk balik secara perlahan aja seperti ini. Kemudian kalau udah cukup tercampur rata, nggak sampai semua tercampur ya. Kalau nggak sampai semua tercampur rata, cukup tercampur, kelihatan tercampur, kita tambahkan putih telur. Ini yang tahap kedua, jadi sepertiganya lagi saya ambil, kemudian saya aduk, udah mulai kelihatan rata. Langsung saya masukkan yang terakhir, yang ketiga, semuanya ya. Di sini langsung semuanya saya masukkan putih telurnya. Kemudian saya aduk secara perlahan dari tengah hingga ke samping. Kalau dari samping nanti balik lagi ke tengah. Nah, kita pastikan rata dengan menggunakan spatula ya. Tadi kan udah menggunakan whisker. Kemudian saya pastikan rata dengan menggunakan spatula seperti ini. Kalau udah rata seperti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Nah, loyang yang saya gunakan adalah loyang sifon. Ini ukuran diameternya adalah 18. Kemudian ini bagian tengahnya ada sedikit lekukan gitu cetakannya memang. Jadi nanti hasilnya akan ada sedikit lekukan gitu. Kemudian langsung aja kita masukkan ini untuk sifonnya. Jadi untuk sifon ini adonannya beda banget sama yang sejenis ogura itu. Kemudian bisa kita ratakan seperti biasa. Meratakannya di sini saya menggunakan tusuk sate supaya benar-benar semuanya terisi ya. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita hentak-hentakan sebentar supaya gelembungnya nggak ada, hilang. Kemudian ini akan kita oven. Ovennya jangan lupa dipanasin terlebih dulu. Kemudian langsung aja kita panggang 170 derajat Celcius. Panggang selama 45-60 menit, api atas bawah. Kemudian langsung aja kita panggang di suhu 160 derajat Celcius. Panggang selama 45-60 menit. Di sini saya menggunakan api atas bawah. Ada berbagai macam untuk memanggangnya. Bisa 120 menit dulu selama 1 jam, kemudian 30 menitnya ditingkatin jadi 150 juga boleh. Disesuaikan aja mau seperti apa. Kalau saya di sini biasanya saya menggunakan 160 derajat Celcius, api atas bawah, saya langsung panggang hingga 60 menit. Kurang lebih dia seperti ini nih. Langsung kita angkat. Kemudian langsung kita balik seperti ini. Kita biarin aja dia sampai dingin, kurang lebih sekitar 1 jam udah bener-bener dingin. Kalau udah dingin bisa kita lepas. Pinggirannya pakai pisau seperti ini. Jadi memang untuk bikin sifon ini loyangnya nggak perlu diolesin apapun. Jadi nggak usah diolesin, langsung aja dimasukin. Langsung aja adonannya dimasukin ke dalam loyang. Nah, kayak gini kurang lebih. Kemudian ini bagian pinggirannya, bagian bawah kan masih nempel nih, tinggal kita iris juga. Kita lepas ini kayak gini. Nah, menggunakan pisau yang tipis supaya tidak ada irisan yang tebal nantinya. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian bisa kita balik, lalu kita sisihkan. Karena di sini saya hanya menggunakan 3 butir telur ya. Ini beneran cuman 3 butir telur di kulkas. Jadi cukup untuk bikin sifon yang super enak seperti ini. Nah, ini empuk banget, bener-bener empuk banget.
Teman-teman harus cobain ini karena ini enak banget. Coba deh perhatikan kalau saya iris nih, kelihatannya. Coba perhatikan ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Gimana nggak gemes ya ngelihat empuk-empuk seperti ini. Nah, di bagian tengah ini kelihatan nggak ada lekukan? Itu dari cetakannya ya, bukan dia bantet. Kelihatan nih dari sini di dalam isinya kan. Dia benar-benar matang semuanya rata. Kemudian kelihatan seperti ini. Masya Allah, ini enak banget. Serius, teman-teman harus cobain ini karena ini beneran enak. Rasa manisnya itu juga pas. Ini enak banget sih, serius. Nih kurang lebih kayak gini. Dia beneran empuk banget. Jadi untuk waktu memanggangnya biasanya itu tergantung sama oven masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan suhu 160 derajat Celcius kurang lebih. Saya panggang selama 60 menit menggunakan api atas bawah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa cobain ini. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin chiffon pandan cake ini di rumah. Ini enak banget. Cara bikinnya mudah, bahannya mudah, nggak perlu baking powder, nggak perlu SP, tapi dia bisa mengembang dan lembut. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.